Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kecerdasan, nikmat ruhani, dan berbagai macam nikmat yang perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Baiklah, jamaah Ustadzah Katolik dimanapun berada, di pagi hari ini kita teruskan kajian buku atau kitab Syekh Abdurrahman, yaitu Syi'r Asrar, yang ditulis oleh beliau tentang ajaran Thariqah. Beliau dalam halaman 5-nya dalam kitab beliau mencantumkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, dialah Tuhan yang telah mengutus seorang rasul di antara kalangan manusia yang tidak dapat membaca menulis, yang maksudnya satu, agar menyampaikan keterangan-keterangan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membersihkan kotoran-kotoran hati mereka dari sifat-sifat mazimah, sifat-sifat yang tercela. Dan yang ketiga, agar pula dia ajarkan kepada manusia isi kitab suci dan hikmahnya, meskipun sebelum itu berada dalam keadaan sesat. Kemudian ada suatu kaitan, suatu hubungan ayat Jum'ah, surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini dengan ajaran yang kita jalani, yang kita ikuti, yaitu di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Walladzi ba'asa fihim rasulan minhum. Rasulan minhum, seorang rasul, seorang utusan. Kata-kata rasulan itu nakiroh. Walladzi ba'asa fil ummiyin, walladzi, dan dialah Allah yang mengutus seorang rasul, seorang satu utusan di kalangan manusia. Rasulan pada masa kini, rasulan pada masa kini ya, yang memiliki ilmu kerasulan atau waris daripada kerasulan untuk masa kini dalam ajaran tasawuf atau tarekat, ya tentu sosok wujudnya, zatnya adalah Syekh Mursyid, Walia Mursyid. Kenapa? Karena Syekh Mursyid, Walia Mursyid itu mendapat waris ilmu rohani batinnya dari qalbu Nabi Muhammad
Makanya Abah Guru mengatakan dalam kuliah tarbiyah, Abah ini sifatnya sama dengan Rasulullah. Sifat kerasulan itu pertama tabligh, amanah, fatonah, tabligh, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kalau bicara dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam kajian kitab tauhid, bahwa seorang rasul itu memiliki sifat sidik, jujur, benar. Kedua, tabligh, menyampaikan apapun yang diberikan Allah kepada seorang rasulnya ketika itu. Zaman sekarang adalah syekh mursyid, wali mursyid, akan disampaikan, tidak ada yang semua. Amanah, memiliki amanah sebagai mandat, sebagai orang yang memiliki menyampaikan ajaran-ajaran Allah ketika itu. Sekarang ajaran warisan-warisan Rasulullah kepada umatnya. Fatonah, memiliki kecerdasan. Nah, dulu Rasul sosok wujudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya yaitu pertama yatlu alaihim ayatihi, yatlu alaihim ayatihi. Tugas seorang Rasul dulu maupun sekarang adanya di Walia Mursyid, yaitu yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayatnya, sama menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tugasnya mursyid pun sama. Ayat-ayat Allah ini ada ayat-ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis atau kauniyah. Nah, contoh untuk zaman modern atau masa kini membacakan ayat-ayat Allah itu, jadi seorang syekh mursyid, walia mursyid, membacakan ayat-ayat Allah ya, kalau zaman sekarang itu memberikan informasi bahwa manusia itu memang harus ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, karena ketika manusia lahir itu membawa ruh jismani, membawa ruh tabi'i, maka dia supaya naik ruhnya ke ruhani, maka perlu namanya dihidupkan. Dan ketika dibuka di diri manusia, setiap manusia itu ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syirik, latifatul khofi, latifatul afa, latifatul nafsi, latifatul qalam. Nah, itu untuk Rasul ya, bukan Rasul pengantar Rasulullah. Jadi guru mursyid itu sifatnya sama dengan Rasul. Membacakan ayat Allah, bahwa diberitahukan bahwa di diri setiap manusia ada 7 latifah. Setiap latifah itu punya penyakit atau dosa latifah. Di latifah qalbu ada hubudunya, mengikuti hawa nafsu, lawamah, nafsu kesetatan, nafsu keiblisan. Di latifah ruh ada yang namanya dosa latifah, disebut sifat bahimiyah. Di latifah syirik ada dosa latifah yang disebut subu'iyah, sifat subu'iyah, binatang buas. Di latifah khofi ada dosa latifah yang bernama yaitu setoniyah, sifat kesetanan. Di latifah afa ada yang namanya rububiyah, sifat rububiyah. Rububiyah sifat ketuhanan yang
yang tidak patut dipakai oleh manusia. Nah, disitulah yatlu alaihim ayatihi. Berarti mursyid masa kini yang sifatnya sama dengan utusan seorang rasul, ya, wujudnya dulu Nabi Muhammad, sekarang al-ulama rasuliyah atau di Syekh Mursyid membuka, membacakan. Dan bagaimana cara membersihkannya? Nah, Rasul dulu mengajarkan wa yuzakihim, setelah dibacakan ayat-ayat Allah kepada Allah, wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka. Nah, membersihkan jiwa mereka itu dengan apa? Ya, dengan kalimat thayyibah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu dengan kalimat thayyibah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana ashabahu di kalimat thayyibah, dengan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Pada zaman dulu untuk apa? Tasbihatul qulub wa tazkiyatun nufus wa isalim ila hadrati ilah. Nah, nyambung, sama. Tugas seorang mursyid sekarang itu sama dengan Rasulullah. Wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Bahwa di diri manusia itu yang unsurnya raga dan ruhnya. Yang ada 7 latifah tadi, makalah dikasihlah zikir dengan 2 metode zikir, seperti metode Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, zikir jahar dengan zikir khauf. Ada 7 latifah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul dulu dan sekarang pun mengajarkan mereka isi kitab dan hikmah. Kitab isi Al-Quran, bukan terjemahnya, isi di dalamnya itu. Bahwa isi kitab itu contoh alala khalqu wal amru tabaraka wa ta'ala alala khalqu wal amru rabbul alamin. Bahwa di diri manusia itu ada alamul amri yang 5 ini, ada alamul khalqi. Alamul amri itu alam latifah qalbi, latifah rusul, apa? Itu alamul amri, alam keakhiratan. Kemudian alamul khalqi di nafsi dan ini batang tubuh. Nah, wal hikmah, dan diberikan hikmah-hikmahnya tadi, hikmah tadi. Latifah ini, latifah ruh, latifah siri, itu ada. Ketika dibersihkan dari dosa-dosa latifah tadi, maka seseorang akan menjadi insan kamil yang disebut ajarannya zohir batin Muhammad. Ketika latifah 7 latifah titik di diri manusia, di latifah ruh, latifah siri, latifah qalbi itu, maka itulah yang disebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Diajarin tuh hikmah, kitab-kitab yang kitab latifah qalbi, kitab baru siri hopi itu, dan hikmah-hikmahnya. Wa in kanu min qabli lafidolamai. Sekalipun kita nih sebelum masuk Thariqah belum tahu, masih sesat, masih dalam keadaan kesasar, tidak tahu jalan. Ketika nyebut Allah di mulut doang. Nah, ketika sudah belajar dengan Syekh Mursyid sebagai utusan di zaman sekarang ini, sebagai al-ulama rasul anbiya, maka diberitahulah kitab di kitab kita dan hikmah-hikmahnya itu. Cara membersihkan tadi jiwa dengan tahlil tajali, masya Allah, itu ya, yang abah guru Syekh Abdurrahman menyantumkan surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu seperti itu. Dan mudah-mudahan yang disampaikan tentang Al-Jumu'ah tadi bisa bermanfaat, bisa diambil ilmunya sebagai sandaran, sebagai referensi pengetahuan di buku Abdurrahman itu halaman 5. Dan mudah-mudahan kita nanti akan teruskan pembacaan kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat dengan singkat. Mudah-mudahan kita semua
diberi kemudahan dalam hal kehidupan. Amin amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.